Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jemaah salat subuh Masjid At-Taubah Sosan Korea Selatan, hafizakumullah jami'an. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bayanu annal mala mahmudun min wajhin wa madmumun min wajhin. Ini adalah penjelasan tentang harta benda. Jadi harta itu punya dua sisi. Ada sisi mahmudnya, ada sisi madmumnya. Ada sisi yang dipuji oleh Allah, oleh agama. Ada sisi yang dicela. Jadi harta itu bisa saja dipuji, bisa saja dicela. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita lanjutkan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala sammahu khairan fi ba'dil mawadhi. Kenapa ada klasifikasi begitu? Ada yang dipuji, ada yang dicela. Sesungguhnya Allah memberi nama atau menyebut harta itu dengan sebutan khair. Khair itu artinya baik, berarti kan dipuji. Di mana Allah menyebutkan fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat-tempat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya waqala, dan berfirman siapa Allah, intarokah khaironil wasiyatu. Ini potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Awalnya ayat ini berbunyi kutiba alaikum. Gimana itu? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, ya, intaraka khaironil wasiyatu. Nah, begitu. Jadi katanya ayat ini, kalau kamu itu sudah ada tanda-tanda kematian, sedangkan kamu akan meninggalkan khair itu secara bahasa artinya adalah kebaikan. Tapi yang dimaksud khair di sini adalah harta. Artinya seperti tadi dikatakan, Allah kadang-kadang menyebut harta itu dengan bahasa khair karena layak memang disebut khair, dipuji. Ya. Maka kalau kamu punya harta yang ditinggalkan itu, maka kamu diwajibkan untuk berwasiat kepada kerabat. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi bersabda, ni'mal malus salihu lirrajulis salihin. Kata Nabi, alangkah baiknya harta yang baik itu jika dipegang, dikendalikan oleh orang saleh. Alangkah baiknya kalau harta yang baik itu dipegang oleh orang saleh. Kenapa dikatakan alangkah baiknya? Karena kalau harta itu dipegang oleh orang saleh, maka peruntukannya juga akan baik. Tidak akan dijadikan alat untuk keburukan. Wa kullu ma jaa fi thawabis shadaqati wal haji fa huwa thana'un 'alal mali. Maka setiap keterangan baik yang ada di Al-Quran atau hadis tentang
bahwa sedekah itu diberi pahala, haji itu diberi pahala, itu merupakan pujian bagi harta. Ketika Allah berfirman hadis bersabda bahwa sedekah itu diberi pahala, haji itu diberi pahala, itu artinya apa? Itu artinya Allah dan Rasulullah sedang memuji harta. Kan gak mungkin bisa sedekah kalau tidak punya harta. Gak mungkin bisa haji kalau tidak punya harta. Artinya Allah memuji sedekah, memuji haji itu sebenarnya memuji harta, karena harta itu dijadikan media, ya, alat untuk bersedekah atau naik haji. Ini naik haji ya, bukan naik haja. Kalau naik haja kan naik orang. Orang yang sudah menjadi, ya, sudah naik haji, sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi ada teman saya itu, dia belum haji ya, belum ibadah haji, istrinya sudah naik haji, sudah ibadah haji. Alhamdulillah setelah nikah ya, alhamdulillah katanya tadi malam saya sudah naik. Kok bisa katanya, kan ini bukan bulan haji. Iya katanya, haji yang ada di rumah. Wa'lam anna maqsidal aqyasi wal kirami sa'adatul abadi. Ketahuilah bahwa tujuannya orang-orang cerdas, tujuannya orang-orang mulia itu adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadi orang-orang cerdas, orang-orang mulia itu tujuan dari aktivitas yang dilakukan itu adalah kebahagiaan akhirat. Siapa yang dimaksud orang cerdas itu? Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu cerdas itu. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa mengontrol hawa nafsunya, dan dia melakukan aktivitas hanya untuk kepentingan setelah mati. Ya. Itu cerdas namanya itu. Jadi hawa nafsunya ditundukkan, kemudian motivasi melakukan amal, perbuatan, sikap itu tidak lain untuk akhirat. Jadi dia sadar, oh ini untuk akhirat. Jadi seperti kemarin itu dia selalu melakukan investasi untuk akhirat. Wal malu wasilatun ilaiha. Sedangkan harta sendiri itu akan menjadi media untuk kebahagiaan di akhirat itu. Nah, jadi apa? Jadi hartanya itu dijadikan alat untuk berbuat kebaikan. Taratan litazawudi minhu litaqwa ala taqwa wal ibadah. Ada kalanya atau kadang-kadang harta itu dijadikan bekal supaya mampu melakukan takwa, ya. Mampu melakukan ketakwaan. Ketakwaan itu contohnya berpuasa, sholat, ya. Jadi sholat dan puasa itu kan tidak bisa mandiri, ya. Dia harus ditopang dengan harta. Mau sholat kan butuh menutup aurat. Menutup aurat itu kan dengan harta, dengan baju. Nah, itu artinya baju, harta, benda itu dijadikan alat untuk takwa. Wa taratan bi infaqihi fi tariqil akhirah. Dan kadang-kadang harta itu diinfakkan untuk kepentingan jalan akhirat. Waman akhadhahu litaraffuhi au tawassala bihi ilal ma'asi wasyahawati fahuwa madhmumun fi haqqihi. Nah, kebalikannya, barang siapa yang mengambil harta, menggunakan harta itu untuk berfoya-foya, taraffuh bahasanya, ya, atau dijadikan media untuk kemaksiatan, untuk syahwat, fahuwa madhmumun fi haqqihi. Nah, inilah letaknya harta itu dicela. Punya harta
untuk kepentingan kemaksiatan, untuk hawa nafsu. Punya harta untuk mampir ke mana? Yang malam-malam katanya di jalan. Itu berarti hartanya dicela itu. Karena harta dijadikan alat untuk kemaksiatan. Tapi di sini kan nggak ada ya. Alhamdulillah aman. Walaupun ke pabrik itu ada yang naik sepeda itu bukan untuk mampir. Iya, alhamdulillah aman. Aman. Ya kadang-kadang. Minggu pernah ya. Melihat aja gitu. Hanya melihat saja. Melihat. Survei jalan. Ya, insya Allah aman ya di sini. Aman. Kalau nggak ke kanan selesai. Kemudian yang terakhir ini ada semacam Imam Ghazali itu memberi gambarannya. Jadi salah satu keutamaan kitab ini setelah pembahasannya itu pasti ada gambaran-gambaran yang mendekati pemahaman ya. Jadi gambar itu digambarkan dengan sebuah kehidupan yang dengan itu kita lebih paham. Wa'lam anna mithalahu mithalu hayyatin fiha summun wa tiryakun. Ketahuilah bahwa perumpamaan bahwa harta itu memiliki dua sisi, ada sisi dipuji, ada sisi dicela, itu sama dengan ular. Jadi harta itu sama dengan ular, yang mana ular itu punya apa itu? Punya bisa dan punya obat untuk menangkal bisa itu. Jadi di dalam ular itu sama dengan lalat kan ya. Sama dengan lalat itu kan, lalat itu ada sayap kiri dan kanan itu beda fungsinya. Yang kiri itu racun, yang kanan itu obat. Makanya kata Nabi, kalau ada gelas atau cangkir, ada kopi, teh atau air, kemudian ada lalat berenang di situ, itu sekalian dicelupkan. Iya. Karena kemungkinan ketika berenang itu yang masuk ke air itu adalah racunnya, sehingga ketika ditenggelamkan sisi penawarnya ini bereaksi juga. Jadi menjadi netral nanti. Ya. Nah, sama begitu juga ular. Ya. Ular itu ada sumunnya, ada bisanya, ada racunnya, ada tiryakunnya, ada penangkal racunnya, penawarnya. Fafawaiduha tiryakuha wa ghawailuha sumuha. Maka faedah atau keuntungan yang bisa diambil dari ular itu adalah obatnya. Sedangkan yang bahaya di ular itu adalah bisanya. Nah, ini sama dengan harta. Ya. Sama dengan harta. Faman amilaha wa qadara alal ihtirazi min summiha wal intifa'i bitiryaqiha fa huwa mahmudun fi haqqihi. Maka barang siapa yang bisa memilih ya dan melakukan kemampuan untuk menghindar dari racun, dari bisanya, dan bisa memanfaatkan penawarnya, maka orang itu terpuji. Sama dengan harta. Jadi harta itu sama dengan ular, tergantung mau dikemanakan oleh kita. Kalau harta itu dijadikan untuk alat bertakwa, berinfak untuk kepentingan akhirat, maka harta itu terpuji. Sedangkan kalau harta itu digunakan untuk hal-hal maksiat, hawa nafsu dan lain-lain, maka ketika itu harta tercela. Mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.